Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kebun mangga UHDP. Hari ini kebun mangga UHDP ingin berbagi bagaimana pemeliharaan dan perawatan tanaman mangga kita agar optimal. Seperti teman-teman lihat di depan, ini ada salah satu pohon mangga yang lagi berbunga dengan indahnya. Terlihat bunga-bunganya yang saat ini telah menjadi calon-calon buah daripada tanaman mangga ini. Dan ini merupakan hasil pemeliharaan dan perawatan yang kita lakukan selama ini. Seperti sobat-sobat yang ketahui, untuk melakukan perawatan kita melakukan pemangkasan, melakukan pemupukan, dan juga penyemprotan daripada hama. Dan hari ini tanaman mangga ini telah memberikan hasilnya. Namun hal ini sungguh sangat berbeda dengan tanaman yang di sebelahnya. Kalau sobat lihat, tanaman di sebelahnya ini lebih tinggi daripada tanaman mangga yang ini. Yang di sebelah ini tinggi tanamannya telah mencapai 2 meter. Sedangkan yang di bawahnya baru ketinggiannya 1,5 meter. Yang jadi pertanyaannya, kalau kita perhatikan, pohon mangga yang di bawah ini full berbunga. Dan bahkan di sebelahnya ini telah terlihat buah-buahnya. Oke sobat-sobat ya, ini udah ada buahnya. Udah ada buahnya. Dan juga buah-buah kecil dan berbunga. Ini sungguh sangat berbeda dengan pohon yang ini. Padahal pohon mangga ini ditanam pada waktu yang sama, dengan perawatan yang sama, dengan pemupukan yang sama, tanpa dibeda-bedakan. Tetapi yang ini tidak berbunga dan berbuah. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apa sebabnya? Kalau kita perhatikan, tanaman mangga yang di depan kita ini itu lebih rimbun dibandingkan dengan tanaman mangga yang di bawah. Tanaman mangga yang di depan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman mangga yang di bawah. Jadi, seandainya kita ingin mendapatkan hasil optimal daripada tanaman mangga kita, pastikan tanaman kita itu tidak terlalu tinggi. Dengan cara kita membuang cabang-cabang yang mengarah ke atas dan tinggal cabang yang mengarah ke bawah. Sekarang coba kita lihat sama-sama. Nah, di dalam tanaman mangga ini terdapat cabang-cabang yang mengarah ke atas. Contohnya yang ini. Ini mengarah ke atas. Sehingga tanaman mangga ini lebih fokus bagaimana caranya supaya bisa lebih tinggi. Dan juga yang ini. Nah, ini juga mengarah ke atas, sehingga lebih fokus bagaimana tanaman ini menjadi lebih tinggi. Sehingga pemberian nutrisi pupuk yang kita lakukan dihabiskan oleh batang-batang yang mengarah ke atas. Hal ini sangat berbeda dengan pohon mangga yang di bawah. Coba kita perhatikan lagi ke bawah. Oke sobat-sobat, kalau kita lihat dari dalam, ini dia. Pohon mangga ini batang-batangnya lebih banyak mengarah ke samping. Oke sobat-sobat ya. Yang ini ada batang mengarah ke atas, namun di atasnya telah kita potong sehingga pertumbuhan ke atasnya telah berhenti. Dan bahkan di batang yang mengarah ke atas ini, yang di bagian atasnya telah kita potong, itu juga mengeluarkan bunga. Jadi untuk sobat-sobat yang memiliki tanaman mangga, ingin mendapatkan hasil yang optimal, pastikan tidak terlalu banyak meninggal batang-batang yang tidak produktif ataupun batang-batang yang mengarah ke atas. Jadi untuk tanaman mangga ini, solusinya adalah kita akan melakukan pemangkasan lanjutan dengan cara membuang batang yang mengarah ke atas, sehingga
mangga ini menjadi lebih pendek. Sangat disayangkan, batangnya cukup besar tapi perlu kita buang sobat-sobat. Oke ya, ini akan kita pangkas atau kita buang atau kita pruning. Satu batang yang cukup besar. Oke, itu dia. Oke, dibuang aja. Oke, ini kalau kita lihat cukup besar ya. Kemudian kita juga akan buang batang yang ini yang mengarah ke atas. Oke, sehingga pemberian pupuk yang kita lakukan bisa lebih optimal. Jadi akan rugi besar kita memberikan pupuk, namun semuanya digunakan untuk pertumbuhan ke atas, bukan untuk proses produktif. Oke, apa perbedaan sekarang? Kalau kita lihat sekarang, tanaman mangga ini memiliki cabang-cabang yang mengarah ke samping. Tidak ada lagi cabang-cabang yang mengarah ke atas. Hal berikutnya kita lakukan adalah memberikan sedikit perangsang pembuahan, sehingga 1 bulan ke depan pohon mangga ini akan berbunga. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah membuang tunas-tunas air atau tunas kecil, juga daun-daun tua. Misalnya di sini terdapat daun tua, kita akan membuangnya sehingga nutrisi dari tanaman mangga ini tidak terbuang dengan sia-sia. Oke, itu ada tunas kecil juga perlu dipotong. Oke ya, kalau kita lihat sekarang tanaman mangganya telah cukup bagus, percabangannya telah mengarah ke samping, tidak lagi mengarah ke atas. Harapan kita 1 bulan kemudian mangga ini akan berbunga. Oke sobat-sobat, jika seandainya memiliki tanaman mangga, jangan pernah takut untuk memangkas. Usahakan bentuknya seperti cincin, di bagian tengahnya usahakan kosong, tidak ada batang-batang di atas. Jadi sinar matahari lebih optimal mengenai batang-batang dari tanaman mangga kita. Sekian sharing kita, semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan update informasi tentang pertumbuhan dan pembungaan mangga ini 1 bulan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.